Engine tune up Avanza 15G tahun 2010, baca instruksi, mesin dalam keadaan trouble dan tidak bisa hidup, perbaiki kendaraan tersebut sehingga bisa hidup, gunakan workshop manual, baca wiring harness dan tentukan lokasi komponen, periksa dan perbaiki komponen setelah kamu menemukan trouble tersebut, gunakan scan tool untuk mendiagnosa kerusakan yang ada pada kendaraan, jangan memperbaiki sesuatu sebelum menanyakan kepada ahlinya, lakukan pemeriksaan dan perawatan baterai, lakukan pemeriksaan sistem bahan bakar, pemeriksaan dan perawatan sistem pendingin, perumasan dan uji udara, lakukan pemeriksaan emisi gas buang menggunakan gas analyzer, lakukan pemeriksaan dan pengukuran pada sistem injeksi. Kendaraan sudah lama dipakai dan belum dibawa ke bengkel untuk tune up atau diperbaiki, lakukan pemeliharaan kendaraan tersebut. Persiapan alat, kalibrasi alat ukur, kalibrasi multitester, kalibrasi volt, volt sudah terkalibrasi, kalibrasi ohm, ohm sudah terkalibrasi, masang steering wheel cover, masang floor mat, masang seat cover, dan fender cover, menjaga kebersihan media, memeriksa permukaan dan kualitas oli, oli berada di atas tanda L dan bawah sedikit tanda F, kesimpulan cukup, memeriksa kualitas oli berwarna kecoklatan hitam mengental, oli tidak bercampur dengan air, kesimpulan bagus, saran penggantian oli setiap 10.000 km, memeriksa permukaan air radiator terlihat di upper tank, kesimpulan bagus, memeriksa kualitas air radiator berwarna hijau, air radiator tidak bercampur dengan oli, kesimpulan bagus. Konfirmasi izin menstart mesin. Konfirmasi combination meter on, tanda wheel off, mesin bisa di start tapi tidak bisa hidup. Pembacaan tabel gejala problem, gejala tidak ada pembakaran awal, tempat yang diduga, rangkaian sumber tenaga ECM, rangkaian ignition coil, rangkaian kontrol pompa bahan bakar, injektor. Saya ke rangkaian sumber tenaga ECM halaman 595. Ini untuk wiring sederhananya, wiring lengkapnya ada di electrical wiring diagram. Engine control K3VE halaman 3 kolom 2. Karena
mesin sudah bisa di start. Dapat dipastikan arus sudah sampai ke kunci kontak. Dapat disimpulkan F elemen konektor 1B fuse spring 40 ampere AM1 ID2 dalam keadaan bagus. Memeriksa fuse 15 ampere EV. Konfirmasi memeriksa masalah 1 fuse 15 ampere EV putus, meminta ganti fuse. Izin memasang memperbaiki masalah 1. Konfirmasi izin menstart mesin. Konfirmasi combination meter on, tanda wheel off, mesin bisa di start tapi tidak bisa hidup. Fuse berenjin normal. Konfirmasi relay putus, meminta ganti relay. Konfirmasi izin memasang memperbaiki masalah 2. Konfirmasi izin menstart mesin. Konfirmasi combination meter on, tanda wheel on,
Pembacaan tabel gejala problem. Gejala: mesin mati segera setelah dihidupkan. Tempat yang diduga: rangkaian kontrol pompa bahan bakar, rangkaian katup ESC. Saya ke rangkaian kontrol pompa bahan bakar, halaman 5106. Arus sudah sampai kunci kontak, dapat disimpulkan FL main dan AM1 bagus. Kemudian untuk EV relay EV fuse 10 ampere engine sudah dicek. Izin memeriksa relay pompa bahan bakar. Konfirmasi memeriksa masalah 3, fuel pump relay putus, meminta ganti relay. Konfirmasi izin memasang memperbaiki masalah 3. Konfirmasi izin menstart mesin. Mesin dalam keadaan hidup tapi belum normal. Menggunakan sketol, baca atau berita di DC. Hapus ulang DTC, membaca DTC, nomor DTC P0105 halaman 528. Nomor DTC P0105 tempat gangguan hubungan singkat atau terbuka dalam rangkaian sensor vakum. Tempat sensor vakum. Konfirmasi memeriksa masalah 2, sensor vakum open circuit, izin memasang memperbaiki masalah 2. Hapus DTC. Konfirmasi hapus DTC, DTC sudah dihapus, izin menstart mesin. Dalam keadaan hidup tapi belum normal.
Masukkan top test pada posisi yang tepat. Pembacaan tabel gejala problem. Gejala tersendat atau akselerasi jelek, tempat yang diduga, injektor, rangkaian kontrol pokok bahan bakar, rangkaian ignition coil, rakitan transmisi otomatis. Saya ke injektor. Pemeriksaan COHC, CO tinggi, HC tinggi, problem, idle kasar, asap hitam keluar dari saluran gas buang, penyebab filter udara tersumbat atau PCV tersumbat, kesalahan sistem EV, kesalahan pressure regulator, kesalahan sensor temperatur air pendingin, kesalahan mass air flow meter, kesalahan ICM, kesalahan injektor. Dari perbandingan data, penyebab ada di injektor. Izin memeriksa. Memeriksa masalah 3, injektor nomor 1 open circuit, izin memasang memperbaiki masalah 3. Izin dalam keadaan hidup normal. Mesin dalam keadaan normal. Matikan mesin. Timing pengapian 3,5 derajat sebelum TMA, spesifikasi 0 sampai 10 derajat sebelum TMA, simpulan bagus, engine RPM 748 rpm, spesifikasi 700 sampai 800 rpm, simpulan bagus, temperatur cairan pendingin 83 derajat Celcius, spesifikasi 80 sampai 97 derajat Celcius, simpulan bagus, temperatur udara masuk 78 derajat Celcius, spesifikasi sama dengan temperatur lingkungan, simpulan bagus. Menggunakan workshop manual. Untuk pemeriksaan baterai saya urutkan berdasarkan manual book. Memeriksa kondisi kotak baterai. Kotak baterai melembung, tidak terdapat keretakan maupun kebocoran pada kotak baterai. Simpulan bagus. Memeriksa kondisi tutup baterai.
Kesimpulan umum antara tutup baterai nomor 1 sampai 6 tidak terdapat penyumbatan lubang ventilasi udara tutup baterai. Kesimpulan bagus. Memeriksa ketinggian air baterai. Sel 3 sampai 6 berada di garis upper lever, sel 1 dan sel 2 berada di antara garis upper dan lower lever. Kesimpulan bagus. Saran penambahan air baterai pada sel 1 dan sel 2 hingga mencapai tanda upper lever. Memeriksa berat jenis baterai. Sel 1 1,1. Spesifikasi berat jenis baterai 1,25 sampai 1,29. Simpulan jelek. Sel 2 1,105. Simpulan jelek. Sel 3 1,15. Simpulan jelek. Sel 4 1,1. Simpulan jelek. Sel 5 1,125. Simpulan jelek. Sel 6 1,1. Simpulan jelek. Kesimpulan umum antara sel 1 sampai sel 6 1,1. Simpulan jelek. Saran melakukan pengecasan pada baterai. Memeriksa kondisi terminal baterai. Tidak terdapat karat pada terminal baterai. Simpulan bagus. Memeriksa tegangan dan kemampuan baterai. Memeriksa tegangan baterai. 9,6 volt. Spesifikasi tegangan baterai 12,5 sampai 12,9. Simpulan jelek. Saran melakukan pengecasan. Memeriksa kemampuan baterai. Berada pada warna merah. Baterai sudah tidak layak pakai, perlu penggantian. Memeriksa permukaan dan kualitas oli. Untuk pemeriksaan permukaan dan kualitas oli sebelumnya sudah dilakukan. Memeriksa kebocoran tutup radiator. Untuk menghindari bahaya luka bakar, jangan buka tutup radiator pada saat mesin dan radiator masih dalam keadaan panas. Jika tutup radiator kotor, bersihkan dengan air, basahi vakum valve dan rel valve. Pompa tester dengan kecepatan 1 dorongan siap 3 detik. Pemeriksaan vakum valve. Pastikan udara masuk dari vakum valve. Udara masuk dari vakum valve. Simpulan bagus. Pemeriksaan rel valve.
pompa tester dengan kecepatan satu dorongan setiap 3 detik dengan tekanan pembukaan standar 0,95 sampai 1,25 kg cm persegi. Pastikan pembukaan lebih dari 0,8, pembukaan lebih dari 0,08, simpulan bagus. Memeriksa kualitas air pendingin untuk yang ada di radiator sebelumnya sudah dilakukan. Memeriksa kualitas air pendingin di reservoir kotor, reservoir keruh. Saran melakukan pembersihan pada reservoir dan pengurasan air pendingin. Memeriksa kebocoran sistem pendingin. Isi radiator dengan cairan pendingin, pasang tester tutup radiator, panaskan mesin, pompa tester hingga 1,3 kg cm persegi. Tekanan tidak turun, tidak ada kebocoran pada sistem pendingin, simpulan bagus. Memeriksa permukaan air pendingin. Untuk pada permukaan air pendingin pada radiator sebelumnya sudah dilakukan. Memeriksa permukaan air pendingin di reservoir berada di garis full, simpulan cukup. Memeriksa level minyak rem berada di atas tanda min dan di bawah sedikit tanda max, simpulan cukup. Saran penambahan minyak rem hingga mencapai tanda max. Memeriksa air wiper cukup. Memeriksa tegangan fan bel. ...260 Newton. Spesifikasi tegangan fan bel 441 sampai 539 Newton. Simpulan jelek, saran melakukan penyetelan ulang fan bel. Memeriksa dan membersihkan saringan udara. Penyemprotan saringan udara dari periksa secara visual, saringan udara mulai berserabut, mulai waktunya penggantian. Saran penggantian filter udara setiap 40.000 km. Memeriksa saluran intake, selang pressure intake manifold. Tidak terdapat kebocoran maupun penyumbatan. Memeriksa saluran ISC. Tidak terdapat penyumbatan maupun kebocoran. Memeriksa selang dan kabel PCV. Tidak terdapat kebocoran maupun penyumbatan pada selang maupun katup PCV. Pemeriksaan selang booster.
pelibatan maupun kebocoran pada selang booster rem. Pemeriksaan menggunakan MSC gas buang. Konfirmasi sesuai SOP pemeriksaan menggunakan MSC gas buang. Start mesin pada putaran 2000, jalankan mesin pada putaran 2500 rpm kira-kira 180 detik. Izin men-start mesin. Masukkan prokter pada posisi 4, membaca hasil pengukuran. CO 0,5%, spesifikasi 0-2%, simpulan bagus, HC 276 ppm, spesifikasi 0-100 ppm, simpulan jelek, NOx 0 ppm, spesifikasi 0-2%, simpulan bagus, CO2 14,3%, spesifikasi 13-16%, simpulan bagus, O2 0,93%, spesifikasi 0-2%, simpulan bagus, lambda 1,016, spesifikasi 0,97 sampai 1,03, simpulan bagus. Kesimpulan, karena HC dan O2 tidak terbakar sempurna, berarti keempat busi sudah mulai kotor. Saran melakukan pembersihan, penyetelan ulang. Jika elektroda masih tebal, lakukan penyetelan ulang. Jika elektroda sudah tipis, lakukan penggantian pada busi. Kebersihan alat. Multitester pada posisi off. Melepas grill dan fender cover.
Lepas seat cover. Melepas steering wheel cover. Melepas floor mat. Final check. Bersihkan dia. Bersihkan setir. Bersihkan handbrake pintu depan kanan. Menjaga kebersihan area kerja. Pekerjaan selesai.